Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus memahami betul, menyadari betul tugas dan fungsi kita sebagai hamba Allah, tugas dan fungsi kita di lingkungan keluarga kita, tugas dan fungsi kita di rumah tangga kita, tugas dan fungsi kita di madrasah atau di lembaga perusahaan yang kaitannya dengan pendidikan atau apapun yang lainnya. Kita harus memahami betul fungsi kita ini posisinya sebagai apa. Kalau misalkan kita sebagai wali kelas, tugasnya apa sih tugasnya wali kelas? Tentu tugas wali kelas itu kan adalah mengawasi di lapangan ya, mengawasi, mengontrol, mengecek kegiatan siswanya aktif atau tidak, penilaiannya semakin meningkat atau tidak, semangat belajar anaknya seperti apa, apakah bolos aja, apa alpanya terlalu banyak. Disitulah wali kelas mempunyai peran untuk memanggil anak yang punya masalah. Dan anak yang punya masalah ini ketika diselesaikan, diberikan nasihat, ternyata tidak berubah, maka wali kelas harus memanggil orang tuanya. Dan tentunya kegiatan-kegiatan wali kelas ini tidak untuk dirinya sendiri gitu, cukup diketahui oleh dirinya sendiri tidak, tapi tugas dan fungsi wali kelas di lapangan harus diketahui oleh kepala madrasah. Kenapa? Karena kepala madrasah mempunyai tugas dan kewajiban mengawasi, mengontrol, mengecek kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh wali kelas, menjalankan atau tidak. Jadi wali kelas mengecek anak-anak peserta didiknya, kepala sekolah mengecek kegiatan wali kelasnya dalam menangani peserta didiknya. Jadi hal itu sesuatu yang sudah lumrah, yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh wali kelas dengan profesional. Bukan apa yang dia lakukan tidak inginlah gitu kan diatur-atur atau misalkan diketahui oleh kepala madrasah, tidak, enggak seperti itu. Karena yang namanya organisasi itu kan ada tugas-tugas yang memang mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Kepala sekolah tanggung jawabnya, salah satu kewajibannya mengontrol, mengecek, mengawasi kegiatan wali kelas. Kalau wali kelas tidak menjalankan tugasnya dengan baik, kepala sekolah wajib menegurnya, memberikan mengingatkan, ngobrol, gimana nih kira-kira kalau anaknya dibiarkan saja, wali kelas tidak melakukan pengecekan secara kontinu. Ketika anak alpanya lebih daripada 5 kali dalam satu pekan, wali kelas masa bodoh saja, cuek, yaitu kepala sekolah punya kewajiban untuk mengingatkan wali kelasnya yang tidak menjalankan tugasnya. Dan kepala sekolah ini kenapa tanggung jawabnya sangat berat, makanya pemerintah memberikan jamnya itu 24 jam, karena tidak hanya mengawasi, mengontrol, mengecek kegiatan wali kelas saja, tapi semua kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga tersebut. Misalkan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu dalam pengawasan kepala madrasah. Karena nanti ada tuh PKG, penilaian kinerja guru, ada penilaian kinerja wakasek juga ada. Dan di situ kepala sekolah mempunyai peran dan tugas untuk melakukan PKG terhadap guru. Dan kalau dirinci poin-poin apa saja yang terdapat di dalam PKG tersebut, luar biasa.
mendetail banget profesionalismenya seperti apa guru tersebut. Terus ketika mengajar, apakah guru tersebut menggunakan atau mempersiapkan RPP-nya, perangkat pembelajarannya, KKM-nya sudah ada atau belum, pencapaian target anaknya ada tidak, penilaian siswanya ada atau tidak. Dari segi sosialnya pun itu benar-benar dinilai oleh kepala madrasah. Berat dong. Apalagi objek yang dinilai itu tidak mau dinilai gitu. Enak aja, siapa kamu kok saya dinilai? Harusnya kamu juga dinilai dong. Ya itu tuh kadang-kadang pernah menemukan lingkungan yang seperti itu, padahal yang menilai kepala sekolah tuh ranahnya pengawas, bukan ranahnya wakil kepala sekolah bidang kurikulum, sarpras, atau wali kelas, atau guru, apalagi TU gitu misalkan. Bukan ranahnya itu, tapi memang ranahnya pengawas. Makanya kepala sekolah itu ada PKKM. Apa sih PKKM itu? Penilaian kinerja kepala madrasah. Itu kepala sekolah itu dinilai dari apanya? Dari tugas-tugas kepala sekolah. Apakah kepala sekolah menjalankan tugasnya? Apakah kepala sekolah itu melakukan penilaian, melakukan supervisi, melakukan tindak lanjut, mengontrol gitu kan, mengevaluasi, memberikan motivasi kepada guru, adik kelas, wakil kepala sekolah bidang sarpas, kurikulum, kesiswaan, wali kelas, TU, bendahara, semua yang ada di lembaga tersebut. Kepala sekolah mempunyai kewajiban untuk mengarahkan timnya ini agar menjalankan tugasnya dengan baik. Gampang kedengarannya, tapi ketika dipraktekkan di lapangan, Masya Allah, tabarakallah, berat sekali. Harus sabar, harus menjaga emosi biar stabil. Apalagi ketika punya tim yang ketika kepala sekolah mengajak, ayo kita menjalankan tugasnya dengan baik, mengarahkan, itu ada beberapa yang memang nggak mau gitu, nggak nerima. Bahkan ada yang memang satu tim yang sukanya ngejelek-jelekin kepala sekolahnya ke lembaga yang lain. Ada yang seperti itu. Berat sekali. Ketika ada juga ketika punya tim malas saja gitu dalam mengajar atau tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, membuat perangkat pembelajaran, tidak pernah ngajar, izin aja. Ketika ditegur nggak terima, ketika nggak dicairkan tunjangannya nggak terima, akhirnya kepala sekolah dijelek-jelekin. Berat, mental, Masya Allah. Kalau hati seorang hamba itu, siapapun itu jabatannya, tidak tergantung kepada Allah, aduh, ya gitu. Itulah makanya pentingnya gitu kan, kepala sekolah itu memiliki target-target tertentu gitu. Ketika timnya itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dipanggil, ditegur, diberikan masukan gitu kan, ngobrol dari hati ke hati. Ternyata dia nggak sadar-sadar juga, buatlah surat pernyataan. Ternyata nggak sadar-sadar juga, masih begitu aja, sering izin, demosi ya, diturunkan jabatannya. Misalkan dia wali kelas, turun, jangan dikasih jabatan wali kelas. Ternyata nggak berubah-berubah, ya titik akhirnya adalah dikeluarkan, begitu. Tidak dicairkan dulu deh tunjangannya, ternyata nggak berubah juga, malah makin menjadi-jadi, ngejelek-jelekin kepala sekolahnya. Apa yang terjadi? Ya dikeluarkan titik akhirnya. Tapi kadang-kadang memang agak berat kalau memang kadang-kadang satu tim pimpinannya itu tidak kompak. Yang satu tim sebelahnya kelemer-kelemer gitu kan, yang satunya tegas, itu agak susah gitu. Makanya lebih enak memang
berjuang mendirikan sendiri. Ya, siapapun itu semoga berhasil hajatnya.